sesuai janji saya, kali ini saya mengajak Anda untuk mengunjungi rumah teman saya yang memang dia punya rumah sendiri, tapi jauh nih dari kantornya. Lokasinya sendiri ini ada di Legok, Kabupaten Tangerang. Yang tadi saya udah hitung-hitung ya, dari Jakarta Selatan ya di kantor saya sendiri pemirsa, nyampe sini tuh sekitar 1,5 jam lebih. Dan itu belum sama macet ya pemirsa ya. Nah sekarang saya mau ngegeledah nih rumahnya Lala, teman saya ini, untuk nanya-nanya gimana sih dan berapa sih ongkos untuk commute dia itu dari sini nyampe kantor. Ayo ikutin saya. Hai, Ya ampun Shelly, apa kabar? baik. Oke, aku baru nyampe nih. Ternyata lumayan jauh ya. Oke, Kamu masuk-masuk dulu aja yuk. Oke, aku lihat-lihat nggak apa-apa ya? Iya, mangga. Oke, ini di Legok Kabupaten Tangerang ya? Betul. Kita masuk Kabupaten Tangerang. Kenapa sih milih rumah yang jauh-jauh banget Kak gitu? Karena dari kantor lumayan banget nih. Iya benar, tapi waktu itu memang niatnya tuh mau investasi. Kebetulan pas 2020 kan sebenarnya housing market tuh agak turun ya. Jadi sebenarnya itu kalau emang punya cadangan itu waktu yang tepat justru buat beli rumah. Nah akhirnya aku memutuskan buat ngambil rumah itu 2020 kan kira-kira bulan Agustus atau September. Jadi Gitu deh. zaman-zaman pandemi ya. Iya benar. Tapi Bang, apa sih Kak pertimbangannya untuk milih rumah gitu walaupun jauh ya punya rumah sendiri dibanding dengan ngekos dekat kantor ya, karena kan lumayan capek gitu ya. Jadi benar-benar ternyata setelah ditimbang-timbang, kan aku coba pakai kendaraan pribadi ke sini, terus udah gitu aku coba mobile juga pakai kendaraan umum. Nah di sini tuh paling deket namanya Stasiun Parung Panjang. Mungkin kita di sini Kabupaten Tangerang, tapi si Stasiun Parung Panjang ini masuk Kabupaten Bogor, tapi kita deket banget. Jadi kira-kira jaraknya tuh ya 20 menit tergantung berangkat jam berapa dari rumah. Iya. Tergantung ramainya ya. Nah, kalau misalnya dari Parung Panjang itu nanti tinggal kereta sampai ke Bayoran atau nggak Palmerah itu sekitar 40 sampai 45 menit. Udah itu tinggal naik ojek ke kantor. Jadi sebenarnya average spend time-nya kalau misalnya pun tinggal di Jakarta ya sekitarannya, itu di sini 1,5 jam lah ke Jakarta. Jakarta Selatan tapinya ya. Iya, Selatan. Dan menurut aku itu masih make sense dibandingkan kalau misalnya kita ngomong, aku memilihnya waktu itu kan antara di sini sama daerah Cibubur dan lain-lain kan. Dan kalau misalnya ke daerah Cibubur itu untuk time travel menggunakan kereta itu bisa 1,5 sampai 2 jam. Iya. Gitu. Akhirnya aku ngambil di sini deh. Tapi commuting itu berarti sehari-hari pakai transportasi umum dicampur sama kendaraan pribadi ya? Benar-benar. Jadi aku dari rumah ke stasiun itu aku pakai kendaraan pribadi, terus aku parkir, aku tinggal, aku naik kereta. Setelah selesai dari kereta itu aku turun naik ojek. Tergantung kondisi sih. Kalau misalnya hujan pasti naik. Tapi aku agak penasaran deh, berapa sih untuk selama operasional nih dari bangun tidur sampai nyampe kantor gitu? Apa aja itu tetek bengek kayak itu? Oke, jadi kalau misalnya aku pertama adalah bangun tidur sarapan itu lebih ke yang ada di rumah aja. Jadi aku biasanya grocery shopping 2 minggu sekali atau enggak sebulan sekali aku taruh kulkas aja. Terus ya udah ntar Itu berapa tuh? itu bisa 500 sampai 700 satu bulan. 500 sampai 700 sebulan pemirsa. Betul. Terus udah gitu ya udah sisanya kan dibagi rata. Terus kalau untuk transport nih, ini kan mix banget nih. Tadi katanya harus naik bawa kendaraan pribadi dulu ke stasiun, lalu juga dari stasiun naik kereta, dari kereta disambung ojol lagi gitu. Iya, Itu benar. berapa sih Kak? Jadi ini aku kalau misalnya ke stasiun itu aku parkir 15.000 dan memang aku tidak ngitung bensin mobil karena ya it depends, aku kan weekendnya kemana-mana nih jadi nggak bisa dihitung secara bersih gitu ya. Terus aku naik kereta 4.000 sampai ke Bayoran atau nggak Palmerah, terus aku naik ojek lagi terus kira-kira 20.000 lah gitu. Jadi dalam sehari untuk PP aja dengan parkir mobil itu bisa sampai 60-70.000. 60-70 ribu itu udah all in ya? Udah untuk PP? all in, betul. Nah, aku agak penasaran. Pernah gak sih naik mobil dari sini ke kantor gitu? Karena kan tol lumayan mahal nih. Betul. Itu berapa kira-kira? Nah, jadi kan ini tol paling dekat itu JOR, yang Auto Ring Road yang keluarnya di daerah BSD, AIS BSD atau enggak EON. Dan itu kenanya lumayan banyak ya, karena tol PP dari kantor ke sana itu udah 28,5. Itu sekali berangkat bahkan.
Kalau aku berangkat kantor 28,5, pulang 28,5, itu belum bensin. Belum bensin. Itu mungkin bisa perharinya bisa 100.000, 150.000 kali ya. Karena konsumsi bensinnya juga kan tergantung, kadang aku juga muter-muter. Belum parkir di kantor. Parkir di kantor, mahal. Parkir di kantor mahal, lumayan. Jadi aku mendingan either naik transportasi umum atau bawa mobil gitu kalau misalnya emang aku mau stay di Jakarta gitu. Oke. Nah segitu ya pemirsa ya. Ini nih untuk rumah sendiri itu di harga berapa sih Kak? Jadi karena aku belinya pas pandemi, hitungannya masih murah banget ya Kak. Di 2020 itu aku di sini kena 340-an juta untuk 27, 27 tuh luas bangunannya dan 60 tuh luas tanahnya. Jadi ketika itu yaudah deh diambil aja gitu. Dan selama masih flat cicilannya 3 tahun ini kan aku ngambil 10 tahun, jadi hopefully masih aman lah nih. Masih aman ya. Tapi untuk cicilan bulanannya berapa sih Kak? Kalau cicilan bulanannya ini aku diangkat 3,2. 3,2. Itu berapa lama Kak? Itu 3,2 3 tahun ya, nanti setelah itu floating. Kita ngikutin floating ya? suhu bunga. Oke. Tapi untuk maintenance rumah tuh gimana sih Kak? Karena kan kalau ngekos kita tinggal ngangkatin bawa baju aja. Tapi kalau misal rumah tuh gimana? Karena kan kebetulan saya belum punya rumah nih gitu. Jadi sebenarnya kalau yang pertama itu selain cicilan kita ada IPL ya, ada IPL komplek. Ini tuh IPL-nya aku sih sama usage air per bulan tuh 200. Jadi digabung IPL sama itu. Aku lupa exactly berapa IPL-nya di sini. Tapi menurut aku lingkungannya kan enak banget ya Kak. Udah rapi juga, semua rumput dipotongin di depan. Jadi aku nggak punya yang dikhawatirkan sih dengan bayar segitu. Menurut aku IPL udah worth it banget dan bahkan satpam ngiter tiap jam. Jadi menurut aku aman gitu. Jadi dengan bayar uang segitu tuh oke banget lah. Terus selain itu paling maintenance biaya potong rumput. Oh iya. Terus udah gitu listrik, kalau misalnya rumput ya itu sebenarnya nggak necessary tapi ternyata necessary ya Kak. Itu keluar kayak 50 lah, 50, 100 sebulan. Terus sama listrik aku di 200-300 gitu. Aku boleh lihat-lihat bagian ini ada 2 bedroom sama 1 kamar mandi ya? Betul. Aku boleh lihat nggak? Boleh, Oke. silahkan. Ini kamar utamanya. Dan ini memang karena single ya Kak, jadi kasurnya ya Masih segini kasur aja. mini ya? Ya, kasur mini. Iya, Jadi memang. aku masih punya banyak space. Ini memang baju-baju cuma sedikit sih, karena ini juga ada gantungannya. Selain itu karena tadi aku juga masih bolak-balik rumah orang tua, jadi nggak semua pakaian aku tuh dipindahin ke sini. Jadi masih dibagi 2 lah. Mobile lah ya? Iya benar gitu. Ini pemirsa untuk yang single-single nih ya, Iya. ini bisa jadi nih kita mending ngambil KPR. boleh. boleh. Biar bisa ngerasain kan, wah indahnya. Indahnya punya aset pribadi. Iya benar. Oke, kalau yang 1 kamar lagi ini apa nih Kak? Nah sebenarnya kalau 1 kamar lagi itu lebih ke storage aku dan memang buat area olahraga aku ya. Jadi kebetulan aku suka sepedahan. Jadi aku naruh sepeda yang statik aja di sini. Jadi aku bawa seperti ini. Ini masih berantakan karena bahkan aku juga baru pindah, jadi kayak banyak kardus-kardus. Iya. Ini ya begitu, nih storage barang-barang, terus ini sepatu, ini bahkan komplain nih kalau misalnya ada warga yang mau nginep. Iya. Ada ini aja. Ada ya. Iya, lumayan. Oke, kakak mau berangkat kerja ya? Iya benar. Aku mau ikut dong, boleh ya? Boleh, ayo kita merasakan menjadi warga yang commute tiap hari ke Oke, Jakarta. Kita merasakan jadi lala seharian warga daerah pinggir ke Jakarta Selatan. Mari ikuti Betul. saya. Nah, kita langsung aja kali ya Kak berangkat ke kantor. Oke, boleh. Oke. Kita naik mobil dulu ya. Oke. Pemirsa, saat ini kita udah di stasiun Parung Panjang ya. Tadi udah setelah perjalanan sekitar 20 menit ada ya Kak, dari rumah nyampe stasiun Parung Panjang. Habis itu kita akan lanjut untuk naik sampai mana nih Kak? Kebayoran. Kebayoran ya. Nanti kita lanjut lagi untuk naik kendaraan umum gitu. Let's go.
Nah ini dia pemirsa, sekarang kita sudah sampai kantor. Tadi setelah kita lumayan perjalanan yang panjang ya kemana-mana gitu pemirsa ya. Dari naik mobil, titipin, terus naik kereta dan nyambung lagi. Kebetulan tadi kalau kita nebeng sih pemirsa, jadi masih 0 rupiah ya. Tapi biasanya sekitar Rp20.000 untuk nyambung dari stasiun Kebayoran Lama menuju tendean begitu ya. Untuk ojol Rp20.000. Nah Kak Lala, terima kasih banyak waktu CNBC Indonesia. Boleh lanjut kerja Kak? Oke, bye. Nah itu dia pemirsa, jadi balik lagi ke kondisi keuangan atau finansialnya masing-masing. Jadi mau sewa rumah dekat kantor boleh atau ngekos boleh banget. Asalkan kita masih bisa membagi dana untuk investasi dan juga gajinya nggak habis hanya untuk bayar sewa rumah atau kosan saja. Mau punya rumah jauh dari kantor juga boleh-boleh aja asal kita siap berkorban untuk fisik, waktu, tenaga, dan juga asal kita bisa membayar cicilan tiap bulan begitu. Nah daripada kita pusing mikirin mau sewa rumah atau mau punya rumah tapi jauh, mending kita mikir aja apakah itu worth it, dan kembali lagi ke kebutuhan dari masing-masing sobat properti ini. Dari Jakarta, saya Lena Salsabila dan juru kamera Ari dan Yosua, tim liputan CNBC Indonesia.